Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Suatu iman rahimahumullah, ayat ke-78 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak semua ahli kitab itu sama, sebagaimana tidak samanya semua orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutarakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara ahli kitab itu ada orang-orang yang ummi, yaitu orang yang tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, illa amaniya, kecuali angan-angan kosong, wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu hanya menduga-duga isi dari Alkitab tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, jadi paling di kurang sadayana dipetakeun, jadi aya jalma anu mengetahui tentang Alkitab dan hatinya bersih gitu. Jadi kalau orang hatinya bersih kemudian juga dia mengetahui Alkitab, maka isi yang ada di dalam Alkitab itu akan diterima, termasuk ketika datang Nabi Muhammad. Ini dalam surah Ar-Ra'd dikatakan walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika. Dan di antara ahli kitab itu ada orang-orang yang bahagia dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi wa minal ahzabi may yunkiru ba'dahu. Di antara golongan-golongan lainnya di ahli kitab itu ada yang mengingkari justru isinya. Jadi ai anu nolak ngarti teu. mata nolak ge ngarti. Lamun anu teu ngarti nolak mah kunaon teh? Teresep gitu. Sanajan teu ngarti ge aya teresep mah nolak. Kaibat iman makhluk. Nah, ini golongan yang pertama, orang-orang ahli kitab yang memang hatinya bersih, menunggu datanya kebenaran, mengetahui isi kitab. Ketika kebenaran selanjutnya dari Al-Quran melalui Nabi Muhammad datang, nyaeta teh asa moblok mangigorong teh. Kemudian mereka itu beriman pada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran. Dalam surah Al-Imran jelas, laisu sawaan, tidaklah semua ahli kitab itu sama. Minhum ummatun qa'imatun yatluna kitab ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada orang-orang yang suka membaca Alkitabnya itu tengah malam, kemudian mereka itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika datang Nabi Muhammad, mereka itu beriman. Yang kedua, ada golongan ahli kitab yang memang hatinya busuk. Hatinya itu busuk karena mengikuti hawa nafsu sampai bisa merubah, mengganti hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab yang disebut dengan tahrif teh. Maka ketika datang Nabi Muhammad SAW, nah ini kebakaran jenggot. Beuki loba ngabohongna nutupanna teh da aya nama aya anu aya nu ngabuktikeun, aya nu menghujat, memberitahukan yang benar dari ajaran-ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa. Dak lamun misalna ieu Muhammad ngabejaan ka pengikut ka jamaah urang, ieu beureunan jamaah urang loba anu balik kanan, balik badan, tak raribuh teh. Maka mereka itu mengatakan dengan berbagai kedustaan, mengubah isinya dan sebagainya. Nah, itu golongan ahli kitab yang kedua, ini yang paling buruk. Nah, kemudian ada juga ahli kitab yang ini mah tidak mengerti, tidak memahami Alkitab,
karena mungkin tidak punya akses. Tidak punya akses itu tidak mengerti apa isinya, tidak mengerti bahasanya. Bahasa Alkitab yang asli itu Ibrani, bahasa Ibrani, dan ternyata dari bahasa Ibrani juga tidak ditemukan yang aslinya, hanya ditemukan yang aslinya itu sudah diterjemahkan ke bahasa Greek atau Yunani. Jadi orang terek menerken bahasa aslina tos teu aya, anu aya ge nu paling dekat itu adalah tos diterjemahkeun ka bahasa Yunani. Aya diterjemahkeun teh ada kadang mah eueuh deui padanan katana nya cari we nu terdekat, atau kadang juga berdasarkan subjektivitas penerjemah nu kaharti pikihna lain tentang tuh salah senada ieu mah cuk urang dikieun bukan, tapi nu kahartina nepikeun kadinya. Nah itu salah satu di antara kekurangan terjemah itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, nah mereka yang punya akses mengerti membaca Alkitab yang juga termasuk karena mereka itu punya aksesnya, mengerti, bisa membaca dan memahami Alkitab. Kalau hatinya bersih mah disampaikan apa adanya. Tapi kalau hatinya kotor terus membawa kepentingan pribadi, maka dirubahlah Alkitab tersebut, atau minimal diterangkan dengan keterangan berdasarkan pikiran dan kehendak mereka. Nah, ini kaifatul marhamakumullah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak punya akses untuk itu, tidak punya akses memahami Alkitab. Mereka itu hanya menerima isi Alkitab itu dari yang tadi nu ngaranti, tapi nu ngarti teh ternyata di golongan ahli kitab itu para ruhban dan albabnya itu mereka sudah berani mengganti Alkitab tak dengan nu kahatna kitu. Nah setelah itu diberitahukan kepada orang-orang yang tidak punya akses, tidak mengerti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan mereka itu hanya mendapatkan isi dari Alkitab berupa angan-angan belaka, cerita-cerita kosong, cerita-cerita bohong yang diterangkan oleh ahli kitab dari yang mempunyai akses terhadap tersebut supaya mengikuti kehendak mereka. Contoh sederhana, dina Al-Quran diterangkan teh hiji Yahudi dan Nasrani itu berkata, lan tamassana naru illa ayyamam ma'duda. Kami tidak akan terkena oleh api neraka kalau nanti di akhirat kecuali beberapa hari saja. Mending ngeunahnya sugan nu manehna we gitu. Nah, eta kahiji ini di angan-angan kosongna teh tong hariwang da urang mah ahli kitab. Lamun dikersapkeun loba dosa ge abus ka nerakana paling ge sababaraha poe keluar kitu ka surga. Nah, ini sampai nanti penurunan itu ada penebusan dosa, ada penebusan dosa dengan cara membayar, nunggas mayar ngelakuin dosa asa bebas, dan ke di akhiratna harus ditebus sampai seperti itu. Kemudian kedua, mereka juga mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke surga itu kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Siga manehna we surga teh. Jadi selain manehna tidak akan masuk Islam. Tidak akan masuk surga. Anu katilu cenah nyebatkeun nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani itu berkata kami itu adalah anak-anak Allah. Tuh ternyata konsep anak itu bukan hanya untuk Nabi Isa, mereka sebut untuk diri mereka itu sendiri. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, dan kami mencintainya. Cek Allah teh paling mayu adibukum bidunubikum, tuh lamun anjeun anak jeung kekasih Allah nah make disiksa saja ku Allah tiba heula. Jadi ini disebut dengan amani, angan-angan kosong. Angan kosong. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, umat Islam itu
tidak diperbolehkan, sama dengan ahli kitab di mana mereka itu tidak punya akses terhadap kitabnya. Jadi umat Islam mah kudu ngerti kanu bahasa Arab, kanu Al-Qur'an teh supaya mereka bisa mengkritisi lamun aya nu nerangkeun berdasarkan Al-Qur'an atau kitab teh, mereka tahu ini artinya bukan seperti ini. Hukumnya bukan seperti ini. Bisi aya jalma anu hatena goreng mamawa Al-Qur'an ngadalilan amal kusabab kahayang jeung misi manehanana. Padahal mah tidak ada kaitan sama sekali. Nah, ikhwan rahimahumullah, maka di dalam Islam itu kejumudan itu tidak diperbolehkan. Jadi nutur sumuhun dawuhnya tanpa mengerti itu disebut taklid kurang, tidak diperbolehkan. Karena itu akan merusak sifat menjaga kebenaran. Nah, itu dulu sama orientalis, kaum orientalis yang mempelajari Islam tapi ingin menghancurkan Islam. Nah, yang paling terkenal dalam sejarah itu namanya teh Snoek de Honje. Namanya de Honje, orang Belanda. Mereka itu mempelajari Islam tapi untuk menghancurkan eta teh nepikeun ka apal jeung tafsirna jeung hukum-hukum Al-Qur'an. Nepikeun ka maranehanana teh ngaku mualaf, pura-pura masuk Islam hayang supaya bisa ka Mekah ibadah haji kumaha cing cenah disebut nepikeun ka ganti ngaran jadi Abdul Ghaffar. Suka itu ternyata itu menghancurkan Islam, dan diantaranya itu di Arab oge khutbah Jumat ku bahasa Arab, tidak dengan bahasa yang lain. Maka di Indonesia pun tiba heula khutbah teh bahasa Arab. Ai anu ngomongna bahasa Arab, ai nu ngadengikeun perang Sunda teu ngartieun cing paralinter di belah mana. Ngarti ti belah mana lamun di sana didugikeun oge ku bahasa nu teu dipikarti. Nah, maka ibadah rahimahumullah katinggal tah jadi umat Islam itu ternyata banyak terbelakang dan sebenarnya ternyata oleh nyata kaum orientalis yang ingin membuat umat Islam itu jumud. Nah, maka apalagi di kalangan kita tidak ada kultus yang berlebihan. Mun ustad nerangkeun salah tegur we kitu, ulah pikeun sumun daun nepikeun ka dibener. Kan Nabi oge geuningan salat duhur 2 rakaat padahal nuju di lemburna ditegur sahabat. Anjeun teh poho atawa napi ngapasar salat Rasul teu tegur. Kan Nabi eta teh nah di urang nepikeun ka temeunna negur ka ustad ka guru teh, padahal itu sumber kejumudan. Sumber kementokan dalam berpikir. Akibatnya kalau tidak tahu akses terhadap Al-Quran hadis itu sendiri, maka nanti yang ada itu di antara ajaran Islam itu hanya tradisi, kebiasaan, apa yang dimengerti, dan bahkan sampai angan-angan kosong yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang dikatakan wa minkum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Kalau landasannya bukan dalil, bukan keterangan yang jelas, maka hasil dari perkiraannya itu hanya menduga-duga. Kumaha salat teh? Oh kieu meureunna teh baheula lagi kieu. Tah. Padahal mah dalilna kumaha cing tingali baca. Ieu teh ayatna kumaha tah baca. Tah lamun tos kitu Islam itu agama yang benar-benar benar karena berdasarkan dalil, bukan hanya berdasarkan sumber dan dugaan semata. Tak alhamdulillah ku perjuangan para pendahulu kita dahulu itu nama alhamdulillah sunnah itu sudah mulai menyebar, bahkan aya nama paralinter jamaah teh terangkeun ieu mana dalilna, oh naon dalilna cek saha tah teh adalah buah itu. Jadi perjuangan ulama-ulama kapungkur supaya mengeluarkan dari kejumudan. Insyaallah kita orang lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.